Orang yang paling buruk itu adalah man tala umruhu, orang yang diberikan Allah kesempatan yang banyak hidup di dunia, wasa'a amaluhu, tapi jelek amal-amalnya. Inilah orang yang paling buruk. Dikasih waktu tapi enggak dimanfaatin itu. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Dikasih kesempatan tapi enggak menang gitu ibaratnya, ya. Jadi kan ada satu keterangan yang saya pikir ini menjadi spirit kita bersama. Walaupun mungkin status hadisnya secara tekstual masih diperdebatkan begitu. Tetapi paling tidak secara maknawi tentu ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum lainnya baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu kategorinya masih rugi. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin masih kategori rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin tuh. Cilaka itu. Ya. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu kategorinya celaka. Terus bagaimana? Semestinya hari ini, ya, orang beriman itu hari ini sebenarnya sih bukan masalah pergantian tahun ini mah, ya, tapi ini mesti spirit yang harus kita bawa kemana-mana ini. Semestinya hari ini lebih baik dari kemarin. Apanya tuh yang lebih baik? Apakah bajunya lebih baik, pecinya lebih baik? Apanya yang lebih baik? Tentu yang lebih baik di sini adalah amal-amal solehnya, keimanannya, ketakwaannya, itu maksudnya. Kalau yang bajunya, motornya, mobilnya itu mah bonus dah ya, bonus. Itu enggak menjadi acuan kita orang beriman, tapi yang menjadi acuan kita adalah ketakwaan kita. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin, rugi kategorinya. Kalau kemarinan kita sholat cuma 2 kali di musola berjamaah, hari ini juga sama, rugi berhenti. Prinsipnya itu yang harus kita pegang tuh. Dan ini memang harus didorong dengan niat dan azam yang kuat. Kalau kita nggak dorong dengan niat dan azam yang kuat, lepas, lemah. Makanya ketika sahabat datang ke Rasulullah, nah ini jelas nih. Sahabat pengen konfirmasi, ya Rasulullah, ya, siapa di antara umatmu yang tergolong termasuk orang yang terbaik itu? Dijawab Nabi apa Pak? Khairun nas. Orang, manusia, umatku yang terbaik siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini yang paling terbaik nih. Apa artinya ini? Kata Rasulullah, siapa yang diberikan Allah, dikaruniakan Allah umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, panjang juga amal-amal solehnya. Inilah manusia yang terbaik. Masya Allah. Kebayang gitu ya. Kayak pada KM ini berapa sekarang? 60 ada? Belum. Semuda berarti. Sedewasa berarti. Sedewasa itu kategorinya. Kan cuma 3 kategorinya dalam Islam. Pemuda, dewasa, baru tua. Kebayang ada orang hari ini sampai ini hari ini dia umurnya 70 tahun. 70 tahun dikurangin umur sebelum akil balik. Kalau laki-laki anggap dah 15 tahun ya. 70 kurang 15 sisa berapa? 55 tahun. Wa hasuna amaluhu, diisi dengan amal-amal soleh. Subhanallah. Barang siapa timbangan amal kebaikannya berat, apa yang dia dapatkan? Bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia nanti berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
Ya meskipun sebelum nyampe ke proses sana ada beberapa tahapan. Tapi itu menjadi apa namanya? Ya patokan kita juga. Siapa yang amal-amalnya kebaikannya banyak, berat timbangannya, Masya Allah, beruntung dah ya, beruntung. Tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Tapi kalau ringan timbangan amal kebaikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Masya Allah, naudzubillah wal iyauzubillah min zalik. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau pengen tahu siapa orang yang terbaik di antara umatku adalah mereka-mereka yang umurnya panjang juga baik amal-amal solehnya. Wasarrun nas, lalu beliau melanjutkan sebaliknya, orang yang paling buruk, syarrun nas, orang yang paling buruk. Siapa mereka? Apakah mereka yang kulitnya hitam? Apakah mereka yang bajunya cuma satu, hari demi hari itu aja, nggak ganti-ganti? Apakah mereka yang buruk itu nggak punya anak misalnya? Bukan itu ternyata. Tapi siapa? Wasarrun nas, orang yang paling buruk itu adalah man tala umruhu, orang yang diberikan Allah kesempatan yang banyak hidup di dunia, wasa'a amaluhu, tapi jelek amal-amalnya. Inilah orang yang paling buruk. Dikasih waktu tapi enggak dimanfaatin tuh. Nauzubillah wal iyauzubillah min zalik. Dikasih kesempatan tapi enggak menang gitu ibaratnya, ya. Makanya tadi saya sampaikan tadi, spirit kita mah hari ini mesti hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin dari sisi ketakwaannya. Enggak boleh sama, Pak. Enggak boleh sama. Kalau kemarin kita ibarat kata nih, ya, sholatnya masih 3 kali ke masjid, ke musola, ya sekarang berarti 4 minimal. Terus 5, terus semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin baik. Nah, inilah mungkin barangkali menjadi pedoman kita bahwa kita juga sadar waktu yang Allah berikan ke kita juga enggak banyak, ya. Tetapi yang menjadi acuan tadi satu hadis dari Nabi kita tercinta, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mudah-mudahan dan nih ya kita tergolong orang-orang yang pertama tuh ya, orang yang memang umurnya panjang, ya, umurnya panjang juga baik amalnya. Musola bagaimana musola? Musola sama. Juga hari ini harus lebih baik dari kemarin. Masyarakat gimana? Juga sama. Kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara juga mestinya sama. Jangan stagnan. Jalan di tempat. Ya. Jangan jalan di tempat. Mestinya ada yang berubah dari segi ketakwaannya. Nah, cuman memang kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dari segi mungkin kalau pribadi-pribadi insya Allah dan ya kita mudah-mudahan harapan kita mah. Cuman kalau kita ngelihat dari segi misalnya kita sebagai bangsa dan negara mah ya, kalau mengacu kepada apa yang disampaikan Nabi ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena setiap hari kita lihat ketakwaan kita sebagai bangsa dan negara kelihatan bukannya tambah bertakwa, tapi tambah ngelunjak begitu. Apa indikatornya apa? Di mana hari ini hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah jangankan dipakai sama negara, malah kemudian dipersoalkan, ya, dipersoalkan tuh, nggak ada habis-habisnya, Masya Allah. Tiap hari, apa sih salahnya Islam begitu ya kalau kita pikir-pikir mah. Semua kita sepakat nih orang-orang Islam. Kan dua tuh, Muslim dengan Islam. Kalau Muslim, ya emang namanya manusia, ada salahnya. Kalau bukan ada salahnya, bukan manusia namanya. Tapi kalau Islam sendiri, suci, sempurna, bersih, nggak ada cacat, nggak ada aib dari dulu semenjak lahir sampai nanti hari kiamat. Terus atas dasar apa kita menyalahkan Islam begitu? Nah, mudah-mudahan dan nih didengerin sama orang-orang yang hari ini diamanahkan Allah jabatan, sehingga orang-orang yang beriman ini
punya keyakinan yang sempurna bahwa nanti semua kita akan diminta itu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh, Bapak-bapak sekalian, mereka itu kalau ada yang namanya momentum pergantian tahun, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan saat itu hanya sekedar menangis. Kenapa menangis? Karena mereka koreksi, muhasabah diri. Apa yang mereka tangisi? Yang mereka tangisi yang pertama tentunya khawatir, menyelinap ke dalam hati yang paling dalam. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku kesempatan hidup 60 tahun. Apakah 60 tahun ini saya sudah mengisi dengan amal-amal soleh? Ya Allah, mata saya ini ya Allah, berapa filenya itu berapa? Kalau sekarang kalau dimasukin ke komputer itu, mata kita dihitung berapa kali, berapa ribu, berapa ratus ribu kali, melihat yang haram berapa kali. Filenya ada, nggak mungkin hilang. Kalau file komputer kita mah bisa kena virus. Filenya Allah nggak ada kena virusnya. Udah terekam. Kalau yang file yang disimpan di komputer, kita datangin orangnya. Bang, tolong dong hapus tuh CCTV saya lagi nyolong, tolong hapus ya. Bisa kita ngomong. Tapi CCTV-nya Allah nggak bisa. Semuanya udah didokumentasikan dengan rapi. Mata kita berapa ribu kali, berapa ratus ribu kali nih. Ini yang saya ngomong nih, saya ngomong kepada diri saya sendiri. Apalagi sekarang tadi yang saya sampaikan, ketika masyarakat tidak masyarakat yang bertakwa, negara tidak negara yang bertakwa, maka yang pertama sekali mata kita ini susah menjaganya. Ya, susah menjaganya. Kepentok, mesti kepentok tuh. Keluar rumah, kita habis ngaji 2 juz, udah mantep dah ya. Begitu muter-muter mau nyari nasi uduk, ya kan? Yang pertama sekali kelihatan, si Neng umur 18 tahun, pakai celana adeknya tuh yang umur 5 tahun. Gimana ceritanya tuh? Umur 18 tahun pakai celana adeknya yang 5 tahun. Terus bagaimana tuh? Kesingkap kan? Iya. Ya 5 tahun, 18 tahun kan jauh banget bedanya. Iya, kalau kita dulu mah sama ayah kita beli sepatu lebaran emang dibeliin tuh yang gak gedean dah. Tapi walaupun yang gedean, nomornya nggak jauh-jauh. Misal kata nomor sepatu kita 35, 36. Nah kalau sekarang tuh umur 18 tahun yang dipakai umur 5 tahun. Hah? Salah nomor. Masalahnya bukan cuma satu doang. Jalan lagi kita ke Bojonggede, iya kan, belanja sayur. Wah, di situ apa lagi tuh? Bukan cuma celana doang yang umur 5 tahun dipakai, baju juga sama. Nah ini kan repot ya. Jadi kita hari ini coba kita renungkan berapa kali, jumlahnya berapa kali kita nggak tahu deh tuh ya. Tapi Allah yang alim, yang maha tahu, yang maha menyaksikan, yang maha menyimpan tuh tadi tahu. Berapa dosa yang sudah kita lakukan lewat lisan ini ya. Berapa kali kita bohong, berapa kali kita dusta sama siapa? Ya sama teman, sama jamaah, sama istri dah tuh ya, sama istri. Ingat-ingat lagi muda nih, sama istri berapa kali kita kibulin ya. Ya bagi dong belanja tambahin, aduh nggak punya duit lagi. Padahal mah kita selip-selipin di dompet ya. Selip-selipin di dompet lagi muda. Kalau udah tua mah kagak dah. Dompet nih ambil. Gitu kita mah kalau sekarang ya. Dompetnya sekalian kita kasih. Iya, karena udah nggak ada isinya, makanya kita kasih. Nah kalau lagi ada isinya, kita yang ngambil dewek kan. Ambil dewek nih berapa nih sekian. Bapak-bapak yang masih muda dah tuh, masih ingat tuh kan. Kalau sekarang mah udah ambil dah. Orang tinggal surat-surat doang sama kartu nama. Ya. Kartu nama juga kagak jelas. Lisan berapa kali berbohong. Mesti ada evaluasi. Kalau nggak ada, wah ini bahaya. Akan terus keburukan akan terus berlalu. Kemaksiatan akan terus berjalan kalau tidak ada evaluasi. Makanya kita koreksi tuh. Apalagi tuh? Kaki. Udah kemana aja nih kaki, ya? Jalan yang dilangkahin kaki ini jalan menuju surga apa neraka gitu ya. Tangan
Udah berapa dari tangan ini yang Allah ciptakan ini yang sangat sempurna ini kita jadikan untuk mengambil hak orang lain. Ya. Nah, ini kita renungkan datu. Nah, ini jadi renungan-renungan ini menghasilkan spirit semangat memperbaiki diri. Jadi nggak merasa waduh berjalan kayak nggak nginjak tanah, ya, merasa kayak paling soleh. Itu akibatnya karena nggak pernah check up tuh. Malam saya sampaikan tuh di Cilodong begitu, nggak pernah check up, risikonya bahaya. Makanya kita juga harus check up tuh, periksa, merenung begitu maksudnya, merenung. Kalau enggak ya udah kebablasan kita ini. Terus saja. Itu yang kita berlindung kepada Allah, melakukan kejahatan, kemaksiatan secara berulang-ulang yang kita tidak menyadarinya. Maka semua ini adalah kita ketika kita berada di tempat-tempat yang baik, kita cinta sama rumah Allah, cinta dengan taman surga, cinta dengan ikhwah seiman, seakidah. Inilah harapan kita yang menjadi filter, ya, menjadi filter kita terpengaruh atau termasuk di antara orang-orang yang oleh Nabi tadi, orang yang paling buruk. Nah, jadi semua harus kita renungkan semua. Apalagi waktu itu kalau kita sampein, masya Allah, ya, kagak nyampe dah nih, kagak jadi ngaji ntar nih ya. Ini sekedar menyampaikan aja. Dan ini sebenarnya lebih kepada al-fakir pribadi. Ya, kalau bapak-bapak semua mah ngelihat dari wajahnya aja udah enak kita ngelihatnya, adem, ya, adem, kelihatan orang solehnya mah kalau bapak-bapak mah. Insyaallah.